Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan karunia-Nya kami dari kelompok 4 dapat memiliki kesempatan untuk melakukan presentasi. Salawat beserta salam tak lupa senantiasa kita tetap curah limpahkan kehadirat kejunjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Pak Taupan sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila pada kali ini. Lalu teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan melakukan sebuah presentasi dengan mengambil materi yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sebelum kami melakukan presentasi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan siapa saja yang menjadi anggota dari kelompok 4. Ya, yang pertama ada Alif Agni Al-Fadil sebagai presentator, lalu ada Anis Sri Rahayu sebagai presentator, lalu ada saya, Faisal Fajrin, sebagai presentator dan juga moderator. Lalu yang keempat ada Miftahudin sebagai presentator, lalu yang kelima ada Pani Melani sebagai presentator, lalu yang keenam ada Ruby Dewanti sebagai presentator, lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu Sri Rahayu Nikra sebagai presentator. Dalam Pancasila Prakemerdekaan ini, kita akan membahas beberapa macam sejarah, beberapa macam kronologis sejarah dari yang pertama yaitu ada Kerajaan Kutai, kerajaan pertama. Lalu yang kedua yaitu Kerajaan Sriwijaya. Lalu ada kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Yang selanjutnya yaitu ada Kerajaan Majapahit. Setelah itu ada bab kerajaan Islam. Lalu penjajahan dan perlawanan terhadap penjajah. Yang selanjutnya ada kebangkitan nasional. Lalu yang terakhir yaitu ada Sumpah Pemuda. Ya, kita ketahui bahwa Pancasila ini tidak hanya lahir dari ketika para pahlawan mencetuskan dari Pancasila tersebut, tetapi Pancasila ini lahir dari hasil budaya yang telah lama, yang telah berlalu, yang telah berlaku pada saat zaman-zaman kerajaan terdahulu. Bahkan ketika kerajaan Kutai telah ditemukan nilai-nilai Pancasila ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya persilahkan kepada para presentator untuk mempresentasikan materinya. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama yaitu materi mengenai penerapan Pancasila pada masa Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu di Nusantara dan berdiri sekitar abad keempat. Nah, kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, lebih tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Informasi mengenai Kerajaan Kutai ini diperoleh dari Yupa atau prasasti, dan diketahui bahwa pada informasi mengenai Kerajaan Kutai ini diperoleh ada 7 buah Yupa yang menjadi sumber informasi bagi para ahli untuk meneliti lebih jauh mengenai Kerajaan Kutai ini. Dari salah satu Yupa tersebut diketahui bahwa raja yang pertama kali memerintah di Kerajaan Kutai ini yaitu bernama Mulawarman. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Mulawarman ini, Kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Nah, wilayah kekuasaannya itu meliputi hampir seluruh di Kalimantan Timur. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai penerapan Pancasila pada masa Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini
merupakan kerajaan maritim yang kuat di Pulau Sumatera. Kerajaan ini berada di wilayah kekuasaan Wangsa Sailendra, yaitu pada tahun 600 sampai 1400 Masehi. Nah, untuk penerapan sila yang pertama yaitu dengan terwujudnya agama Buddha dan Hindu yang hidup berdampingan secara damai. Seperti yang kita ketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya ini selain sebagai pusat perdagangan yang terkenal di dunia internasional, Kerajaan Sriwijaya ini juga merupakan pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan agama Buddha. Nah, pada masa kerajaan ini juga terdapat sekolah tinggi agama Buddha, yaitu Universitas Nalanda. Kemudian untuk penerapan nilai Pancasila yang kedua ini dapat kita lihat dari terjalinnya hubungan yang baik antara Kerajaan Sriwijaya dan India, yaitu terbukti dengan adanya pengiriman pemuda untuk belajar ke India. Hal ini menunjukkan telah tumbuhnya nilai-nilai politik luar negeri yang bebas aktif. Kemudian untuk nilai sila yang ketiga yaitu sebagai negara maritim. Hal ini sesuai dengan konsep wawasan Nusantara, yaitu konsep kepulauan. Kemudian untuk nilai sila yang keempat, Sriwijaya ini telah memiliki kedaulatan yang luas, yaitu meliputi Siam dan Semenanjung Melayu. Nah, kemudian untuk penerapan dari sila yang kelima ini, Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat pelayanan dan perdagangan, sehingga rakyatnya juga hidup dengan sangat makmur. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai itu kerajaan sebelum Majapahit dalam Pancasila ya, dalam nilai Pancasila. Baik, dan kita bisa lihat ada beberapa bagian yang saya telah pisahkan sehingga kita bisa memudahkan dengan melihatnya dengan sekejap saja kita sudah bisa membedakannya ya. Ya, yang pertama yaitu kerajaan sebelum Majapahit itu ada Kerajaan Mataram kuno. Ya, Kerajaan Mataram kuno ini produknya yaitu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada Candi Borobudur. Candi Borobudur sebagai peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Lalu ada yang kedua yaitu Candi Prambanan. Sebenarnya masih banyak lagi candi-candi yang lainnya yang ditinggalkan sebagai prasejarah, sebagai peninggalan Kerajaan Mataram kuno ini. Tetapi saya mengambil dua contoh dari banyaknya candi tersebut. Lalu ada dua kerajaan, yang pertama itu Kerajaan Mataram kuno, lalu yang kedua yaitu ada Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini kerajaan sebelum Majapahit, dan kerajaan ini berkaitan dengan lahirnya Majapahit. Nanti kita akan bahas mengapa kerajaan Singosari ini berkaitan, apa kaitannya ya. Sebelum kita membahas kerajaan Singosari, kita membahas dulu kerajaan Mataram kuno. Nah, nilai dari Pancasila dari Kerajaan Mataram kuno ini produknya itu ada Borobudur dan Prambanan. Di antara dua itu sudah terdapat adanya nilai-nilai Pancasila yang tertanam, yang telah terbudidayakan pada zaman Kerajaan Mataram kuno ditinjau dari Candi Borobudur dan Prambanan. Yang pertama yaitu ada sila pertama, ketuhanan. Sila pertama ketuhanan ini adalah objek candi yang dijadikan sebagai pemujaan manusia kepada Tuhannya. Jadi candi ini sebagai perantara antara manusia dan Tuhannya ketika berdoa. Maka biasanya banyak orang-orang yang ketika ada di hari-hari khusus, di hari-hari upacara-upacara adat, yang mana mereka melakukan doa-doa kepada Tuhannya.
melalui perantara candi tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu sila ketiga. Sila ketiga ini yaitu adanya rasa persatuan dan kesatuan. Ya, kita bisa tinjau ketika adanya nilai gotong royong dan kesatuan ketika melakukan ritual. Maka banyak orang-orang yang dari penjuru daerah, dari beberapa daerah atau daerah sekitarnya yang bergotong royong lalu bersatu dalam satu tempat tersebut melakukan ritual, maka seketika tersebut akan adanya timbul nilai persatuan dan kesatuan. Nah, lalu kita lihat bagaimana gambar candi dan ritualnya. Kita lihat ya sebagai intermezzo aja. Ya, yang pertama ini kalian bisa tebak sendiri bahwa ini adalah candi apa ya. Ini yang kedua ada candi apa pula? Ya, yang pertama yaitu ada Candi Borobudur ya. Candi Borobudur. Ketika ini gambar ini menunjukkan ketika adanya rasa persatuan dan persatuan dan adanya nilai yang pertama yaitu nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan. Ketika mereka yang banyakkan ini yang segini banyaknya melakukan ritual, melakukan doa, melakukan interaksi antara manusia dengan Tuhannya melalui perantara candi tersebut. Ya, lalu yang kedua kita bisa lihat bahwa ini adalah salah satu foto yang saya ambil dari Candi Prambanan. Ya, baik. Selanjutnya kita akan menuju kerajaan Singasari ya. Kerajaan Singasari. Ya, seperti yang telah kita bahas tadi, kerajaan Singasari ini berkaitan dengan lahirnya kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Singasari ini ada cikal bakal dari kerajaan Majapahit. Mengapa berkaitan, apa yang bisa mengaitkan kerajaan Singasari ini dengan kerajaan Majapahit? Mari kita lihat. Ya, di sini ada gambar satu tokoh seorang. Ya, bisa kita lihat. Mungkin kalian ada yang kenal ataupun ada yang tidak kenal. Beliau ini siapa? Saya tunjukkan saja ya langsung bahwa beliau ini adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya ini adalah pendiri dari kerajaan Majapahit. Lalu apa hubungannya dengan kerajaan Singosari? Ya, Raden Wijaya ini merupakan menantu kerajaan menantu raja dari kerajaan Singosari. Menantu dari raja terakhir kerajaan Singosari. Siapa itu? Yaitu Raja Kertanegara. Raja Kertanegara ini diserang oleh Patih dari Kediri, Jayakatwang, lalu kalah, lalu menantunya itu melarikan diri ke suatu tempat, bekerja sama dengan salah satu kerajaan dari Tiongkok, lalu menyerang kerajaan Kediri tersebut dan mendapatkan kemenangan. Setelah itu beliau Raden Wijaya ini mendirikan suatu kerajaan, yaitu kerajaan Majapahit. Ya, kita bahas kembali mengenai kerajaan Singosari. Nilai Pancasila dari kerajaan Singosari itu ada beberapa nilai yang kita bisa ambil. Misalnya saja nilai Pancasilanya itu ada 5-5-nya ya. Yang pertama yaitu ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanannya pada saat itu di kerajaan Singosari ini mayoritasnya, kebanyakannya ada yang memeluk agama Buddha, tetapi ada juga yang memeluk agama Hindu pada masa-masa raja tertentunya. Lalu yang kedua yaitu nilai kemanusiaannya. Nilai kemanusiaannya bahwa kerajaan Singosari ini adalah kerajaan yang bekerja sama
yang menjalin hubungan baik dengan negara-negara luar, negara-negara asing, negara-negara Tiongkok dan lain-lain. Sehingga kebudayaan-kebudayaan yang ada di negara asing tersebut diterima dengan baik oleh kerajaan Singosari ini. Lalu yang ketiga yaitu ada nilai persatuan, ingin mempersatukan Nusantara. Hal ini selaras, hal ini sejalan dengan cita-citanya, yaitu cita-cita dari kerajaan Singosari merupakan cita-cita wawasan Nusantara satu. Wawasan Nusantara satu ini tujuannya ada beberapa macam, yaitu salah satunya yaitu ingin mempersatukan Nusantara. Dengan dibuktikannya oleh ekspedisi yang cukup terkenal di telinga kita, yaitu ekspedisi Pamalayu. Nah, ekspedisi Pamalayu ini menjadi suatu nilai dari tujuan wawasan Nusantara satu kerajaan Singosari. Lalu yang keempat yaitu ada nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan di sini bahwa rakyat yang hidup di zaman kerajaan Singosari, khususnya yaitu pada masa kemasannya yaitu dari Raja Kartanegara, itu rakyatnya hidup makmur karena komoditas-komoditas yang dijual, penjual-penjual yang ada di luar masuk ke kerajaan Singosari ini dan bisa berjualan dengan damai. Lalu yang kelima yaitu nilai keadilan. Ini berhubungan dengan nilai keempat, nilai kerakyatan, yaitu tidak membeda-bedakan kedudukan. Terkadang ada beberapa kerajaan yang sistemnya itu pada zaman dahulu itu lumrah ketika kita memandang kasta. Ada kasta atas, kasta bawah, kasta menengah. Sehingga adanya diskriminasi, adanya dikotomi, adanya perbedaan antara yang kasta atas dan kasta bawah. Ketika kasta atas dapat menginjak-injak kasta bawah. Tapi pada saat kerajaan Singosari ini tidak ada yang dibeda-bedakan, semuanya sama kedudukannya, sehingga rakyat ini hidup dengan makmur. Ya, selanjutnya yaitu ada kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha dan berdiri dari tahun kurang lebih 1296 sampai abad ke-16 Masehi. Lalu Majapahit yang tadi didirikan oleh Raden Wijaya ini mengalami masa keemasannya itu pada saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan dibantu oleh Mahapatihnya yang sangat terkenal yaitu Gajah Mada dan juga dibantu oleh Laksamana Nala. Pada masa keemasan ini berlangsung pada abad 1350 sampai 1389 Masehi. Kekuasaannya sangat luas dari kerajaan Majapahit ini. Ya, ini kekuasaannya sampai ke Semenanjung Malaya. Dari Semenanjung Malaya sampai ke Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Dan cukup luas sekali kerajaan Majapahit pada saat itu. Nah, kita akan lihat gambar dari pemimpin di masa kemasannya. Nah, kita lihat ya, gambar yang pertama, lalu gambar yang kedua. Gambar kedua mungkin kita tidak asing dengan gambar yang kedua, karena cukup terkenal. Yang pertama itu ada gambar Hayam Wuruk, raja dari kerajaan Majapahit yang mengalami keemasan pada saat di pemerintahan oleh Raja Hayam Wuruk ini. Yang kedua yaitu ada Patih, Mahapatih Gajah Mada. Ya, bisa kita lihat gambarnya. Ya, kita lanjut. Yang selanjutnya, di dalam kerajaan Majapahit juga sudah muncul adanya nilai-nilai Pancasila. Di antaranya yaitu yang pertama, ada nilai ketuhanan yang berkeagamaan. Pada saat itu, adanya realitas kehidupan agama. Dengan adanya realitas kehidupan agama ini, agama Islam, agama Buddha, dan agama Hindu yang ada
di kerajaan Majapahit ini hidup dengan damai. Tidak adanya keributan di antara ketiga agama tersebut karena adanya realitas kehidupan beragama. Lalu yang kedua yaitu Pancasila dalam buku Negara Kertagama. Yang selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Ini dicantumkan dalam buku Sutasoma. Yang kedua yaitu ada nilai kemanusiaan yang berlandaskan keadilan dan ketertiban. Pada masa ini kerajaan Majapahit ini bekerja sama dengan negara lain, banyak dari negara lain, misalnya saja negara Tionghoa, negara lainnya lagi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada nilai persatuan dalam keutuhan kerajaan, yaitu dengan diprakarsainya Sumpah Palapa Gajah Mada. Isinya apa? Intinya yaitu ketika Gajah Mada bersumpah, Gajah Mada berkata pada saat rapat dengan petinggi-petinggi yang lainnya, bahwa beliau mengatakan tidak akan memutuskan puasanya, karena beliau sedang berpuasa pada saat itu, memutuskan puasanya sampai kerajaan Majapahit ini luas. Kerajaan Majapahit ini menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Maka sebelum hal itu terjadi, maka dari Patih Gajah Mada ini tidak akan berhenti melakukan puasanya. Yang selanjutnya yaitu nilai keempat, nilai kepemimpinan yang bermusyawarah, terbukti dengan adanya Prasasti Brambang pada tahun 1329 Masehi. Ini nilai kepemimpinan dan bermusyawaratannya itu diketahui ketika adanya penasehat yang menunjukkan permusyawaratan mufakat. Lalu yang kelima yaitu nilai keadilan sosial. Nah, nilai keadilan sosial ini ditunjukkan dengan berdirinya kerajaan selama berabad-abad karena adanya keadilan yang terjadi di dalam kerajaan Majapahit ini. Karena terkadang ada beberapa kerajaan yang runtuh dikarenakan tidak adanya keadilan dalam kerajaan tersebut. Sementara kerajaan Majapahit ini sangat kuat dikarenakan banyak juga ada Patih Gajah Mada dan juga banyak sekali kerjasamanya dengan negara-negara asing. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya persilahkan kepada presentator selanjutnya. Selanjutnya saya akan memaparkan sejarah Pancasila pada masa kerajaan Islam. Nah, pada masa kerajaan ini Islam diterima dengan sangat baik gitu di Nusantara dan masuk secara damai gitu kan. Nah, hampir semua wilayah di Indonesia gitu di Nusantara menjadi kerajaan-kerajaan Islam gitu. Sebelumnya yang bercorak Hindu-Buddha gitu, kerajaan seperti kerajaan Demak, kerajaan Mataram, kemudian berubah menjadi kerajaan Mataram Islam gitu kan. Dan masih banyak kerajaan-kerajaan yang lainnya. Nah, terus pertanyaannya gitu, bagaimana sih apakah Pancasila, nilai-nilai Pancasila sudah ada ketika pada masa kerajaan Islam? Nah, di sini saya membawakan 5 poin, setiap poin nanti akan saya jelaskan kemudian beserta contohnya gitu kan di setiap sila Pancasila. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama itu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu diterapkan oleh masyarakat Islam dengan sangat baik gitu kan, rakyatnya ketika masa kerajaan itu dengan sangat baik. Dengan salah satu contohnya itu berkeyakinan bahwasanya mereka beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Kemudian yang kedua, sila kedua pada masa Wali Songo, penerapan sila kedua diterapkan dengan cara menghapusnya sistem kasta dan perbudakan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya
pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha banyak sekali sistem perbudakan itu, sistem kasta, karena sistem kasta tersebut sangat meresahkan gitu kan ya, karena ya yang seperti kita ketahui bahwasanya dibedakan itu tidak enak kan, dibedakan itu sangat tidak enak, seperti ya sosialnya, kemudian ya perekonomiannya, politiknya, semuanya itu dibedakan. Hanya beberapa orang yang diuntungkan dari sistem kasta tersebut dan juga perbudakan. Maka dari situ Wali Songo menghapus sistem kasta dan perbudakan tersebut. Itu merupakan contoh nilai sila yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada sila ketiga. Wali Songo pun berusaha gitu mengaplikasikan sila ketiga, yaitu dengan cara persatuan Indonesia dengan cara berdakwah dari pulau ke pulau. Salah satunya di Pulau Jawa, karena pada banyaknya Wali Songo itu berada di Pulau Jawa kan. Namun tidak hanya di situ, Wali Songo juga menyebarkan agama Islam itu ke setiap daerah di Nusantara gitu kan, di Indonesia, hingga agama Islam dapat tersebarkan secara baik dan benar gitu kan. Kemudian yang keempat, sila keempat diaplikasikan untuk menyelesaikan atau mengatasi persengketaan dengan cara bermusyawarah. Nah, dengan bermusyawarah mungkin sudah terasa ya oleh kita sekarang, gimana gitu, bagaimana kita ketika kita mempunyai sebuah masalah, kemudian kita selesaikan dengan cara bermusyawarah. Nah, di situ banyak sekali ya argumen yang dapat menjadikan solusi di masalah kita. Kemudian yang kelima, diterapkannya masyarakat Islam dari zaman kerajaan hingga sekarang, yaitu keadilan bagi seluruh umat manusia gitu kan. Nah, dari dulu hingga sekarang keadilan itu sudah ditetapkan. Salah satunya keadilan untuk hidup, keadilan untuk beragama gitu kan, kebebasan untuk segalanya. Itu semua adil dan setara gitu. Semuanya dapat melaksanakannya dengan baik. Penjajahan dan perlawanan terhadap penjajah. Karena banyaknya kebutuhan bahan baku, modal dan pasar hasil industri menyebabkan kolonialisme, atau bisa kita sebut dengan paham penguasaan negara terhadap daerah dengan maksud untuk perluasan wilayah. Nah, untuk Eropa sendiri, mereka menimbulkan dampak buruk bagi daerah timur karena mereka menjadikannya sebagai jajahan. Mereka juga mempunyai semboyan ekspansi yang terkenal dengan 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Konsep ini merupakan pemikiran yang menjadi pembenaran atau justification para bangsa Eropa seperti Spanyol dan Portugis untuk melakukan eksplorasi atau penjelajahan. Mereka bertujuan untuk mencari wilayah baru. Nah, ketiga komponen dalam konsep ini saling berkaitan dalam upaya Spanyol dan Portugis untuk melakukan kolonialisasi. Masing-masing dari komponen dalam konsep tersebut memiliki artian. Nah, untuk Portugis sendiri, mereka datang pada tahun 1511 Masehi yang disusul Spanyol dan Belanda. Untuk Belanda sendiri, mereka masuk ke wilayah kita pada abad 16. Namun dalam kesehariannya, mereka sering kali melakukan paksaan hingga rakyat melakukan perlawanan dan meningkatkan kekuasaan. Sehingga dari hal tersebut terjadi berbagai perlawanan di penjuru Indonesia. Yang pertama ada perlawanan di Maluku yang dipimpin oleh Patimura pada tahun 1817 Masehi. Lalu pada tahun 1819 Masehi ada perlawanan di Palembang yang dipimpin oleh Baharudin. Lalu pada tahun 1821 sampai 1837 di Minangkabau juga terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Imam Bonjol. Lalu pada 1825 sampai 1830 terjadi perlawanan di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Lalu pada tahun 1860 Masehi terjadi perlawanan di Aceh
yang perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Umar, Tengku Cik Ditiro, dan Panglima Polim. Lalu pada tahun 1894 sampai 1895 Masehi di Lombok juga terjadi perlawanan yang dipimpin oleh anak Agung Made. Lalu pada tahun 1900 Masehi di Tanah Batak dipimpin oleh Sisingamangaraja. Nah, perlawanan rakyat lain juga terjadi di Nusantara. Namun perlawanan tersebut tidak berhasil karena tidak ada persatuannya, hingga Belanda meningkatkan jajahannya melalui sistem monopoli tanam dan kewajiban pajak. Nah, kejadian ini memunculkan nasionalisme rakyat Indonesia. Lalu kita akan masuk ke bahasan selanjutnya mengenai kebangkitan nasional. Nah, untuk rasa kebangsaan sendiri itu mulai muncul yang diawali oleh kaum gerakan terpelajar melalui dibentuknya organisasi pergerakan nasional. Nah, organisasi ini memiliki dasar ideologi. Harus kita ketahui sebelumnya pada masa ini ideologi terbagi menjadi dua. Ada yang berideologi kebangsaan yang dibawa oleh pelajar yang bersekolah di barat, dan yang kedua adalah ideologi Islam yang dibawa pelajar dari Timur Tengah. Sehingga pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah organisasi Budi Utomo yang dipelopori oleh Wahidin Sudirohusodo. Kemudian lahirlah pergerakan nasional lain. Nah, untuk Budi Utomo sendiri bisa disebut juga pioner kebangkitan nasional, sehingga muncul gerakan lain seperti ada Sarekat Dagang Islam pada 1909 yang berubah menjadi gerakan politik. Lalu ada Sarekat Islam pada tahun 1911 pimpinan Cokro Aminoto. Lalu ada Indis Partij pada tahun 1913 yang terkenal dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Lalu ada Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 1927. Organisasi ini dipelopori oleh Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan tokoh lain. Lalu ada juga Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Pada tahun 1913 PNI itu dibubarkan lalu diganti dengan Pertindo. Lalu pada 1933 berdiri Pendidikan Nasional Indonesia yang dibangun oleh golongan demokrat seperti Hatta dan Syahrir. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai Sumpah Pemuda. Nah, setelah terbentuknya partai-partai ataupun ormas-ormas pada pergerakan nasional, kemudian diikuti dengan pembentukan Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, yang berisi bahwa pemuda Indonesia sepakat untuk satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Adapun pencetus Sumpah Pemuda yaitu Perhimpunan Indonesia Nederland, Perhimpunan Indonesia, dan Pemuda Indonesia. Nah, adapun bunyi Sumpah Pemuda yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu mengenai periode perumusan dan pengesahan Pancasila. Yang pertama ada periode perumusan Pancasila. Nah, pada periode perumusan ini mula-mula itu melalui penjajahan Jepang. Nah, sebenarnya semua janji Belanda untuk kemerdekaan Indonesia hanyalah bohong dan tidak pernah menjadi kenyataan. Hingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan diri atau menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Kemudian Jepang masuk ke Indonesia dan awalnya disambut baik oleh bangsa Indonesia karena pada waktu itu Jepang membawa semboyan 3A. Nah, 3A ini yaitu Jepang sebagai cahaya Asia, Jepang sebagai pelindung Asia, dan Jepang sebagai pemimpin Asia. Namun pada faktanya, penderitaan pada masa penjajahan Jepang ini sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia.
karena pada masa ini adanya kerja paksa atau kita sebut Romusa. Nah, selain itu juga ada pengambilan paksa harta kekayaan rakyat Indonesia, perbudakan, serta eksploitasi kekayaan alam Indonesia. Nah, perumusan dasar negara kemerdekaan Indonesia mulai dibicarakan pada persidangan pertama BPUPK, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, BPUPK ini didirikan pada 29 April 1945. Nah, setelah itu menyusul pernyataan dari Perdana Menteri Jepang pada tanggal 7 September 1945. Nah, beliau mengucapkan janji historisnya bahwa Indonesia pasti akan diberi kemerdekaan pada masa depan. Nah, teman-teman, sebenarnya Jepang ini akan memberikan kemerdekaan Indonesia melalui 2 tahap. Nah, tahap yang pertama melalui BPUPK, ya, kemudian disusul dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Namun, memasuki tahun 1945, posisi Jepang mulai melemah dari sekutu. Nah, pendaratan AS di Irian dan jatuhnya Pulau Saipan mengancam posisi Jepang di Indonesia. Nah, pada tanggal 29 April 1945, dan itu juga bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, beliau atas nama pemerintah Jepang kembali memberikan janji yang kedua, yaitu untuk memerdekakan bangsa Indonesia tanpa syarat. Nah, janji itu disampaikan kepada bangsa Indonesia seminggu sebelum Jepang menyerah. Nah, pada maklumat Gunsaikan nomor 23, bangsa Indonesia diperkenankan untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Malah mereka menganjurkan agar bangsa Indonesia harus berani mendirikan negara Indonesia merdeka di hadapan negara-negara yang menjadi musuh Jepang. Nah, untuk memperoleh simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, maka pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah suatu badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang selanjutnya disebut Badan Penyelidik atau Dokuritsu Zunbi Kosakai. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu sidang BPUPKI pertama, panitia 9 dan sidang BPUPKI kedua. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah penjajahan Jepang di Indonesia pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI dibentuk bertepatan dengan hari ulang tahun Tenno Heika Tensho Setu, yaitu BPUPKI bagi para pemimpin perjuangan yang duduk di dalamnya diarahkan untuk kepentingan kehidupan bangsa. Badan ini mempunyai tugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkenaan dengan segi-segi politik ekonomi dan tata pemerintahan yang dibutuhkan dalam rangka pembentukan negara Indonesia merdeka. Nah, bisa kita lihat pada layar ada gambar sidang BPUPKI yang sedang dilaksanakan. Nah, masa sidang ini yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. BPUPKI bersidang di hari pertama dengan agenda pembahasan dasar negara. Dalam pertemuan-pertemuan badan ini selama 2 minggu pertama terjadi polarisasi 2 praksi, yaitu yang ingin menjadikan negara Indonesia merdeka berdasarkan Islam dan kelompok lain yang menghendaki dasar negara Pancasila. Sidang pertama BPUPKI diawali dengan pernyataan Dr. Rajiman Wedyo Diningrat yang mempertanyakan dasar didirikannya negara Indonesia yang merdeka. Nah, dalam sidang pertama BPUPKI ini yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, para pendiri negara mengungkapkan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama yaitu dari Muhammad Yamin, Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama yaitu peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, untuk yang keempat peri kerakyatan, dan untuk yang kelima kesejahteraan rakyat. Nah, untuk yang kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 yaitu Supomo menyampaikan usulan mengenai dasar negara, yaitu antara lain untuk yang pertama dasar persatuan dan kekeluargaan, yang kedua dasar ketuhanan, dan untuk yang ketiga dasar kerakyatan, permusyawaratan,
Untuk yang keempat, dasar koperasi dalam sistem ekonomi. Dan untuk yang kelima yaitu mengenai hubungan antar bangsa, dianjurkan supaya negara Indonesia bersifat sebagai negara Asia Timur Raya. Nah, di sini dalam persiapan kemerdekaan Indonesia sebelum menjadi rumusan resmi Pancasila yang dirumuskan versi Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, untuk yang ketiga yaitu mufakat atau demokrasi, yang keempat yaitu kesejahteraan sosial, yang kelima yaitu ketuhanan yang berbudaya. Nah, untuk yang kedua yaitu sidang BPU PKI kedua. Masa sidang kedua BPU PKI ini memiliki arti penting dalam pembahasan dan mematangkan persiapan kemerdekaan Indonesia, karena di dalamnya membahas mengenai dasar negara. Perumusan terakhir materi Pancasila sebagai dasar filsafat negara dilakukan pada sidang tanggal 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945, di mana telah dibahas rencana Undang-Undang Dasar melalui suatu panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dalam sidang BPU PKI kedua tanggal 10 Juli 1945, Insinyur Soekarno melaporkan bahwa sidang panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 telah berhasil merumuskan dasar negara yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Baik, mungkin dicukupkan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengesahan Pancasila. Yang pertama yaitu ada proklamasi dan yang kedua yaitu ada sidang PPKI. Memasuki bulan Agustus 1945, di dalam Perang Dunia Kedua, posisi Jepang sudah semakin melemah setelah bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian, pada tanggal 8 Agustus, Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI. Setelah itu, golongan muda dan golongan tua berdiskusi yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Setelahnya, pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menegaskan bahwa perintah Jepang tidak ikut campur tentang proklamasi kita. Setelah itu, Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota PPKI untuk merumuskan redaksi naskah proklamasi. Pada keesokan harinya, tepat tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, di Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, Bung Karno dengan Bung Hatta membicarakan naskah proklamasi dengan hikmat dan diawali dengan pidato. Dengan proklamasi tersebut, Indonesia sudah memenuhi syarat sebagai suatu negara, dengan alasan yang pertama yaitu ada rakyatnya, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu ada daerahnya, yaitu tanah air Indonesia. Yang ketiga yaitu ada kedaulatannya, yaitu proklamasi kemerdekaan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, ada pemerintahannya, yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai sidang PPKI. Dibentuknya sidang PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sering dikenal dengan bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Zumbi Inkai. PPKI juga memiliki tugas yaitu yang pertama melanjutkan hasil kerja BPU PKI, dan yang kedua yaitu menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia. PPKI memiliki 21 orang anggota, diantaranya 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, 1 orang wakil dari Kalimantan, 1 orang wakil dari Nusa Tenggara, dan 1 orang wakil dari Maluku. Dan adapun 1 orang wakil dari penduduk Cina. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan diwakilkan oleh Muhammad Hatta. Dan penasihat PPKI ini adalah Ahmad Subarjo. Pada sidang PPKI pertama, dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai hukum dasar negara. Insinyur Soekarno dipilih sebagai presiden dan Muhatta dipilih sebagai wakil presiden. Presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia dengan uraian sebagai berikut. Poin pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi
melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang berfungsi untuk menjadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, yaitu ada menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima dari BPUPKI pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada poin kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Dan poin ketiga yaitu menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat. Dan ada pun beberapa perubahan yang terjadi pada Piagam Jakarta setelah dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sidang PPKI kedua. Pada sidang PPKI kedua, PPKI menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dengan gubernurnya, lalu 12 departemen beserta para menterinya, dan pembentukan komite nasional di setiap provinsinya. Selanjutnya yaitu sidang PPKI ketiga. Pada sidang PPKI ketiga ini, hasil sidang tersebut yaitu dengan dibentuknya komite nasional, dibentuknya Partai Nasional Indonesia, dan dibentuknya Tentara Kebangsaan. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa semangat 45 yaitu poin pertama yaitu pro patria dan primus patrialis yang artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Poin kedua yaitu jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Poin ketiga yaitu jiwa toleransi atau rasa tenggang antar agama, suku, golongan, dan bangsa. Dan poin terakhir yaitu jiwa kesatria dan kesenaran yang tidak mengandung balas dendam dan saling bergotong royong. Nah, dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pengesahan Pancasila terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 di dalam sidang PPKI pertama bersamaan dengan pengesahan pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk pemaparan materi yang selanjutnya ini mengenai masa Orde Baru. Nah, pada masa ini disebut juga masa demokrasi terpimpin. Masa ini merupakan masa kritis bangsa Indonesia. Suasana politik sedemikian rumit, hampir semua kekuasaan politik ini merujuk pada satu orang, yaitu Presiden Soekarno. Kemudian muncullah berbagai penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, di antaranya penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini tentu saja menyalahi nilai-nilai Pancasila karena menimbulkan pemerintah yang otoriter dan tidak demokratis. Kemudian yang kedua adalah diizinkannya Partai Komunis Indonesia dan dibentuk Nasakom. Nah, ideologi komunis ini jelas adalah ideologi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu era Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Nah, munculnya Orde Baru ini ditandai dengan adanya tritura atau 3 tuntutan rakyat. Tuntutan tersebut yaitu yang pertama pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, yang kedua pembersihan kabinet dari gerakan 30S PKI, serta yang ketiga penurunan harga. Nah, ketiga tuntutan ini sebagai perwujudan dari rasa keadilan, kesejahteraan, serta kebenaran. Karena kuatnya aksi dan tuntutan rakyat ini menyebabkan Presiden Soekarno tidak mampu lagi untuk menguasai negara, sehingga beliau mengeluarkan surat perintah 11 Maret tahun 1966 yang mana memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat yang pada waktu itu dipimpin oleh Letnan Jenderal Soeharto. Kemudian dalam perjalanan pemerintahan ini, Orde Baru juga telah melaksanakan pemilu atau pemilihan umum yang kemudian menghasilkan atau terbentuknya MPR pada tahun 1973 dengan misi yang diembannya yaitu berdasarkan Staf 10 MPR 1976. Nah, isinya meliputi untuk melanjutkan pembangunan 5 tahun dan menyusun serta melaksanakan rencana 5 tahun 2 sebagai garis besar haluan negara atau GBHN. Kemudian membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan demokrasi Pancasila.
Dan ketiga, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan orientasi pada kepentingan nasional. Nah, sejak saat itu juga Orde Baru secara berangsur-angsur mulai melaksanakan program-programnya dalam rangka untuk merealisasikan pembangunan nasional. Nah, ini juga sebagai perwujudan dari pelaksanaan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya saya akan memaparkan pada masa era reformasi gitu kan. Nah, pada masa era reformasi ini setelah turunnya presiden yang menjabat lama gitu kan selama 32 tahun. Reformasi ini terjadi disebabkan oleh tiga hal gitu kan, tiga aspek. Yang pertama ada krisis moneter, kemudian yang kedua ada krisis ekonomi, yang ketiga ada krisis politik. Itu sudah menjadi masalah yang sudah sangat kompleks ya pada masa itu. Nah, kemudian pada masa reformasi ini juga banyak sekali gerakan-gerakan yang mengandung makna untuk memformat ulang gitu atau mengubah kembali ke awal gitu untuk menata atau mengkaji kembali hal-hal yang menyimpang yang sudah ditetapkan pada sebelum-sebelumnya gitu kan. Kemudian saya juga di sini membawakan ada 6 fakta nyata gitu kan ketika pada masa era reformasi gitu kan. Nah, untuk yang pertama munculnya ego kedaerahan dan primordialisme sempit. Munculnya indikasi tersebut sebagai salah satu gambaran menurunnya pemahaman tentang Pancasila sebagai suatu ideologi, dasar filsafat negara, azas atau paham negara. Ya, karena kita sudah ketahui bahwasanya banyak sekali krisis-krisis yang terjadi ketika pada masa reformasi, pada masa Orde Baru. Kemudian pada masa Orde Baru sampai reformasi gitu kan, pada masa reformasi hingga munculnya ego kedaerahan gitu. Banyak sekali masalah-masalah yang muncul di daerah. Kemudian itu juga yang menjadikan aspek Pancasila menurun kekuatannya. Kemudian yang kedua, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa adalah yang ditandainya dengan adanya konflik di beberapa daerah. Nah, itu juga yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, dengan adanya masalah-masalah di banyaknya daerah di Indonesia, itu juga menurunkan rasa persatuan dan kesatuan, dan itu juga menurunkan rasa cinta tanah air gitu kan. Hilangnya nilai Pancasila dalam diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, ada Pancasila secara formal tetap dianggap sebagai dasar negara, dasar dan ideologi negara, tapi hanya sebatas pada retorika pernyataan politik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada masa era reformasi itu ada krisis politik. Nah, di sini juga Pancasila itu sudah sangat dianggap hanya sebagai formalitas saja gitu kan, karena sudah banyak sekali antek-antek yang berbuat semena-mena. Kemudian yang keempat, adanya subversi asing, yakni kita saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus pihak asing. Nah, pihak asing juga sebenarnya itu masih ada ikut campur dalam masalah-masalah kita ketika masa era reformasi ini. Nah, mereka itu sedikit demi sedikit memasukkan budaya mereka gitu agar nilai-nilai Pancasila yang sudah dibuat oleh para tokoh pada masa sebelumnya itu menurun gitu kan. Kemudian yang kelima, di dalam pendidikan formal Pancasila tidak lagi diajarkan sebagai pelajaran wajib sehingga nilai-nilai Pancasila pada masyarakat melemah. Nah, itu juga mungkin adalah salah satu aspek gitu kan yang membuat nilai atau moral yang terdapat pada Pancasila itu tidak diterapkan dengan baik ketika di kehidupan sehari-hari, karena di pendidikan formalnya saja tidak ada tidak dijadikan sebagai pelajaran wajib. Kemudian yang terakhir, berkembangnya ideologi pragmatisme, sikap yang manifestasinya adalah menghalalkan segala cara untuk mewujudkan kepentingan yang dianggap berguna untuk diri sendiri atau kelompoknya. Nah, itu juga merupakan tercantum di krisis politik gitu kan. Banyak sekali orang-orang politik yang
berbuat semena-mena, dan menghalalkan segala cara untuk terus bisa berkuasa atau mendapatkan semua keinginannya. Mungkin segitu. Terima kasih. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada para presentator yang telah mempresentasikan materi-materinya yang luar biasa ini. Kesimpulannya, teman-teman, bahwa Pancasila ini lahir dari sebuah sejarah, lahir dari sebuah kebudayaan yang menjadi suatu sejarah yang ada di Indonesia ini. Jadi, Pancasila ini tidak hanya lahir ketika dicetuskan oleh para pahlawan, tetapi mengalami proses yang sangat amat panjang, yaitu dari proses kerajaan-kerajaan terdahulu. Bagaimana kata Pancasila ini diambil dari kebiasaan, dari budaya yang telah ada di zaman kerajaan Kutai, yaitu kerajaan tertua yang ada di Indonesia ini. Lalu berproses ke kerajaan selanjutnya, yaitu kerajaan Sriwijaya. Lalu berproses juga kepada kerajaan-kerajaan yang selanjutnya. Ada kerajaan sebelum Majapahit, ada kerajaan Majapahit, lalu ada kerajaan-kerajaan Islam. Setelah itu setelah ada masa kerajaan, tumbuhlah atau muncullah zaman penjajahan. Dan pada saat zaman penjajahan pula terdapat nilai-nilai Pancasila yang lahir pada saat zaman tersebut. Lalu ada zaman-zaman kebangkitan nasional dan zaman Sumpah Pemuda. Dari hal-hal tersebut lahirlah sebuah Pancasila. Mungkin sekian dari presentasi yang kami bisa lakukan. Marilah kita tutup presentasi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari presentasi kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.